Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah mengungkap keteladanan sahabat Rasulullah yang paling kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Mengungkap keteladanan sahabat Rasulullah yang paling kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, tentu saja sangat erat kaitannya dengan sejarah para sahabat, karena para sahabat ini adalah orang-orang, para pejuang yang berada di sekitar Rasulullah, dalam kehidupan Rasulullah, ikut membantu perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam, dalam membangun sistem kehidupan dalam ajaran Islam dan kaum muslimin. Di antara banyak sahabat, tentu saja terdapat beberapa orang yang memiliki keistimewaan tersendiri, begitu. Ada orang yang kekuatan dari fisiknya misalnya yang terkenal dalam sejarah, keberaniannya dalam berperang. Ada lagi sahabat yang terkenal dengan kepintarannya, kecerdasannya, begitu. Ada sahabat yang terkenal dengan ketampanannya, ada sahabat yang terkenal dengan kebijaksanaannya, dan lain sebagainya. Jadi semua sahabat itu memang rata-rata itu memiliki keunggulan, begitu. Dan itu adalah merupakan ciri khas dari sosok beliau-beliau itu. Nah, di antara sekian banyak sahabat terdapat satu sosok sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf. Nah, nama beliau ini dikenal dalam sejarah sebagai sahabat Rasulullah yang paling kaya. Sebagai sahabat Rasulullah yang paling kaya. Memang di sekitar Rasulullah itu terdapat beberapa orang sahabat yang dikenal dengan kekayaannya, ya. Ada nama misalnya Utsman bin Affan, begitu ya. Utsman bin Affan itu beliau juga termasuk orang kaya, begitu ya. Kemudian sahabat-sahabat lain, begitu. Sa'ad bin Rabi itu juga orang kaya dari Madinah, dari Ansor, begitu. Jadi ada beberapa sahabat yang memang terkenal dengan kekayaannya. Tapi di antara seluruh sahabat yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimanakah kisah beliau? Jadi Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam, ya, ketika beliau di kota Mekah itu dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini kan selain kita kenal sebagai sahabat dekat Rasulullah, beliau ini juga seorang pengusaha, ya, seorang pedagang, begitu. Seorang bisnismen lah, begitu ya, Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan tentu saja relasi-relasinya Abu Bakar adalah juga para pengusaha, para bisnismen, dan diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pengusaha di kota Mekah kala itu, seorang pebisnis, begitu, dan memang konglomerat, ya, orang kaya di kota Mekah kala itu. Sebelum masuk Islam sekalipun, ya, beliau, sampai akhirnya beliau Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq, karena memang kawan dekat, ya, di antara berdua ini, antara Abdurrahman bin Auf dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian ketika dalam perjalanannya, ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya, ke Yathrib, itu kan para sahabat juga sama, ya, melakukan hijrah yang sama, begitu. Dan itu ketika sahabat hijrah itu mengikuti Rasulullah, itu mengikuti petunjuk dari Rasulullah, memang banyak harta yang ditinggalkan oleh para sahabat itu yang ada di kota Mekah. Jadi mereka itu mengorbankan banyak hal, begitu ya, ketika hijrah ke Madinah dalam rangka mempertahankan keimanannya, dalam rangka mempertahankan keislaman. Itu banyak hal yang dikorbankan, termasuk dalam hal harta, begitu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kan orang kaya di kota Mekah nih.
Jadi konglomerat begitu banyak hartanya yang ada di kota Mekah. Namun apa yang terjadi ketika beliau hijrah itu ya, ternyata itu semua harta di kota Mekah itu beliau tinggalkan begitu saja, begitu ya. Jadi ketika beliau berangkat ke kota Madinah itu harta yang beliau bawa hanyalah pakaian yang melekat dalam tubuhnya saja. Jadi pakaian yang melekat dalam tubuhnya saja. Itulah harta yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf ketika berangkat hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi semua harta-harta lainnya itu ditinggalkan di kota Mekah begitu ya. Nah, ketika di Madinah oleh Rasulullah SAW, semua sahabat dari kalangan Muhajirin dan juga kalangan Ansor itu dipersaudarakan ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Jadi satu orang Muhajirin itu dipersaudarakan dengan satu orang Ansor, begitu. Satu orang Ansor dipersaudarakan dengan satu orang Muhajirin. Jadi itu dipasang-pasangkan begitu ya oleh Rasulullah sebagai saudara begitu. Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Yaitu ini kan sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Ansor ini kan sahabat tuan rumah ya, yang menjadi tuan rumah itu di kota Madinah, di kota Yathrib. Sedangkan sahabat Muhajirin adalah sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yathrib begitu. Jadi mereka ini rata-rata tidak membawa apa-apa dari Mekah ke Madinah itu. Jadi artinya untuk kebutuhan hidup saja, untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka sulit begitu. Karena rumah tidak punya di kota Madinah kan. Gitu, rumah juga tidak punya, makan juga belum tentu. Nah, itu fungsi dipersaudarakan oleh Rasulullah adalah sahabat dari kalangan Ansor itu bertugas untuk mengurusi sahabat Muhajirin, begitu. Jadi berikan tugas masing-masing sahabat Ansor itu. Satu orang sahabat Ansor bertanggung jawab mengurusi kehidupan sahabat Muhajirin, satu orang begitu ya. Nah, mengurusi makannya, tinggalnya dan lain sebagainya begitu. Ini di awal-awal kedatangan ya, di awal-awal kedatangan para sahabat Muhajirin datang ke Madinah dengan sahabat Ansor di Madinah begitu. Nah, termasuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu juga sama dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dengan siapa? Dengan sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi. Nah, siapakah Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi ini adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor di kota Madinah yang ternyata termasuk orang kaya di kota Madinah. Jadi Sa'ad bin Rabi ini adalah orang yang sangat kaya raya di kota Madinah. Kenapa Abdurrahman bin Auf dipersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi? Karena Rasulullah memasangkan sesuai dengan latar belakang masing-masing begitu ya, di antara sahabat Muhajirin dan Ansor itu. Jadi kalau yang Muhajirinnya ini adalah dari Mekahnya dia adalah orang kaya, maka oleh Rasulullah itu dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang juga kaya raya di kota Madinahnya begitu ya. Nah, seperti itu, sehingga karena Abdurrahman bin Auf ini adalah orang kaya raya di kota Mekah, maka kemudian Rasulullah beliau dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi yang merupakan orang kaya juga di kota Madinah begitu. Sehingga dipersaudarakanlah oleh Rasulullah Abdurrahman bin Auf ini dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, singkat cerita ini berdua akhirnya dipersaudarakan, dan ada satu dialog yang sangat terkenal dalam sejarah. Ini adalah tercatat sebagai dialog di antara orang-orang beriman, di antara orang-orang bertakwa. Mereka ini dua-duanya orang kaya begitu. Jadi Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi ini sahabat Rasulullah dua-duanya orang kaya, dua-duanya orang beriman, dua-duanya orang bertakwa gitu. Jadi bayangkan ada dua orang nih. Dua orang ini orang sama-sama beriman. Keimanannya luar biasa, sama-sama bertakwa, ketakwaannya luar biasa, sama-sama orang kaya latar belakangnya, kekayaannya juga luar biasa, dan sama-sama dermawan. Dermawan ya, jauh dari kata pelit begitu, dermawan dua-duanya. Mereka berdialog begitu. Apa kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai Abdurrahman, hari ini engkau adalah saudaraku. Kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Karena itulah maka hari ini karena engkau sudah menjadi saudaraku, kita dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka kata Sa'ad bin Rabi, mulai hari ini aku akan membagi seluruh hartaku sebagian untuk engkau, begitu. Jadi misalnya nih ya, nih kalau bahasa kita nih, saya punya rumah misalnya ada 6 rumah saya, 3 untukku dan 3 untukmu, wahai Abdurrahman,
begitu. Jadi setengahnya diberikan kepada Abdurrahman. Kalau aku misalnya punya kebun, ya, kebun misalnya 10 hektar, 5 hektar untukku, 5 hektar untukmu, wahai Abdurrahman. Kalau aku punya kendaraan 10, 5 untukku, kendaraannya 5 untukmu, wahai Abdurrahman, begitu. Jadi hartanya yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi itu ditawarkan kepada Abdurrahman untuk dibagi dua, begitu. Ya, ini kan sungguh luar biasa, begitu ya. Jadi pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi benar-benar berangkat dari keimanan, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar karena dalam rangka mengikuti petunjuk dari Rasulullah setelah dipersaudarakan di antara mereka, dan benar-benar berangkat dari kekayaan dan kedermawanan di antara mereka. Jadi Sa'ad bin Rabi ini sahabat yang sangat dermawan, begitu ya, sampai rela mengorbankan separuh hartanya, setengah hartanya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata, ya, jawaban dari Abdurrahman bin Auf adalah, kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau, wahai Sa'ad bin Rabi. Terima kasih atas kebaikan yang kau tawarkan kepada aku. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap hartamu. Tapi, kata Abdurrahman bin Auf, aku hanya ingin mendapatkan harta dengan keringatku sendiri. Aku hanya ingin mendapatkan harta dengan hasil keringatku sendiri, hasil jerih payahku sendiri. Oleh karena itulah maka mohon maaf aku tidak bisa menerima pemberian yang kau berikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hartamu. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepadamu. Tapi aku ingin mencari harta dengan jerih payahku, kata Abdurrahman bin Auf. Terus kata beliau, kalimat yang terkenal adalah dullani ala suq, kata Abdurrahman, dullani ala suq, tunjukkanlah kepadaku di manakah letaknya pasar, kata Abdurrahman kepada Sa'ad bin Rabi. Dullani ala suq, tunjukkanlah kepadaku di manakah letaknya pasar. Apa maksudnya? Abdurrahman ingin ditunjukkan di mana letaknya pasar karena Abdurrahman bin Auf ingin berbisnis, ingin mencari harta dengan hasil keringat sendiri. Abdurrahman bin Auf ingin mencari harta dengan jerih payah sendiri. Abdurrahman bin Auf tidak mau menggantungkan kehidupannya karena pemberian orang lain. Abdurrahman bin Auf tidak biasa meminta-minta dari orang lain. Abdurrahman bin Auf lebih senang hidup mandiri, mencari rizki, menjemput rezeki dengan hasil keringat diri sendiri. Subhanallah, luar biasa. Ini adalah keteladanan yang sangat luar biasa yang tercatat dalam sejarah, terukir dengan tinta emas dalam sejarah Islam, begitu ya, yang harus menjadi teladan bagi kita semua. Kemudian singkat cerita, Abdurrahman bin Auf berbisnis ya dengan modal ala kadarnya. Akhirnya beliau, ya memang bakat beliau sudah menjadi orang kaya. Akhirnya oleh Allah diberikan kekayaan yang melimpah. Bayangkan, dari nol beliau memulai bisnis, memulai usaha di kota Madinah. Karena beliau tidak membawa apa-apa dari kota Mekah selain pakaian yang melekat saja. Tapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Beliau kembali menjadi orang kaya. Bahkan dalam sejarahnya beliau menjadi orang yang paling kaya pada saat itu di kota Madinah di antara sahabat Rasulullah dan sahabat tembakum semuanya. Ternyata Abdurrahman bin Auf ini ya kedermawanannya luar biasa. Dari seluruh total masyarakat kota Madinah dalam sejarah dikatakan sepertiganya itu pernah mendapatkan sedekah dari Abdurrahman bin Auf. Jadi sepertiga masyarakat kota Madinah pernah mendapatkan sedekah dari Abdurrahman bin Auf. Dan sepertiganya lagi pernah mendapatkan pinjaman dari Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Bayangkan, sepertiga masyarakat kota Madinah kala itu pernah mendapatkan sedekah dari Abdurrahman bin Auf, dan sepertiganya lagi pernah mendapatkan pinjaman dari Abdurrahman bin Auf. Jadi sangat luar biasa kebaikan beliau ini, begitu ya. Dan yang menariknya adalah beliau ini dalam bisnis itu ada hal yang unik, yaitu beliau itu sebagai pedagang itu tidak pernah memberikan dagangannya secara cicilan kepada pembeli. Jadi beliau itu hanya bersedia untuk menjual barangnya secara cash, secara tunai, tidak menjual barangnya untuk cicilan, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan oleh Abdurrahman itu menandakan sikapnya yang pelit? Ternyata tidak.
Ternyata tidak. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf itu hanya memberikan dagangannya dengan cara cash, dengan cara tunai, itu bukan menunjukkan sikap beliau yang pelit. Kenapa? Karena tadi saja kita lihat buktinya. Sepertiga masyarakat kota Madinah pernah mendapatkan pinjaman dari beliau, sepertiga masyarakat kota Madinah pernah mendapatkan sedekah dari beliau. Itu menunjukkan kedermawanan beliau yang sangat luar biasa. Terus tadi apa yang latar belakang dari Abdurrahman bin Auf ketika beliau tidak memberikan dagangannya untuk dalam bentuk cicilan, tapi harus cash. Siapapun yang membeli barang dari beliau, karena beliau ini pedagang kan, harus cash caranya. Ternyata beliau ini adalah orang yang sangat bisa memisahkan ya antara wilayah bisnis dengan wilayah sosial, antara wilayah bisnis dengan wilayah sosial. Jadi kapan saatnya berbisnis, kapan saatnya beribadah sosial dalam arti bersedekah, memberikan derma, bantuan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi itulah di antara hal yang unik dalam kehidupan beliau. Dalam bisnis beliau memiliki ciri khas, kemudian dalam kehidupan sosial beliau sangat rajin berderma.